Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini yang cukup menarik hari ini, bahwa muncul lagi begitu survei tokoh yang bisa sejahterakan rakyat. Ganjar posisi pertama, Anies urutan nomor 2 begitu kan. Kok bisa begitu? Padahal angka kemiskinan sudah banyak, banjir, wadas masih belum terselesaikan. Bahkan cerita dari Mbah tadi bahwa tol masih belum dibayar tanahnya begitu. Nah, apakah dianggap sejahtera begitu? Di mana letak surveinya begitu kan? Ini kan aneh sekali begitu. Mari baca komentar-komentar terlebih dahulu sebelum masuk ke beritanya. Seperti ini. Ini komentar netizen ya. Survei tokoh yang bisa sejahterakan rakyat, Ganjar posisi pertama, Anies urutan nomor berapa ini? Emang Jawa Tengah sejahtera? UMR-nya kecil banget bukan ini? Kok bisa ya? Padahal Jateng dan DKI Jakarta sebagai indikator begitu bertolak belakang. Alhamdulillah masih miskin di Jateng, sudah tuntas dengan surveinya. Saya ketawa aja melihat survei-survei seperti ini begitu. Pak Ganjar dianggap sebagai bisa mesejahterakan rakyatnya, tapi pada hakikatnya angka kemiskinan ekstrim sudah yang dihadapi oleh masyarakat Jawa Tengah sekarang sudah ada. Data BPS sudah ada. Apakah survei tidak melihat itu? Di mana sinkronisasi antara data BPS dengan survei begitu kan? Jangan-jangan yang disurvei adalah pendukung Pak Ganjar atau para cebong begitu, atau para buzzer. Kira-kira kan seperti itu pertanyaannya begitu. Bahkan ini mereka tokoh apa, gagasannya apa, idenya apa, prestasinya apa, tambahkan di sini begitu. Ini lembaga survei bikin kacau negara ini nih. Ini banyak sekali yang men-tweet mereka begitu dan mengkritik mereka begitu. Wah, mantap nih Demokrat dan Nasdem nomor berapa ya ini, value-nya berapa, ini kalah. Ini banyak sekali yang men-tweet mereka dan mengkritik begitu. Mengkritik dalam artian apa? Dalam artian bahwa apa yang selama ini dilakukan oleh Ganjar dengan sebuah keberhasilan prestasi itu bertolak belakang. Walaupun surveinya katanya tinggi dan bahkan ada survei terbaru bahwa ada yang kepala daerah yang bisa mesejahterakan rakyat. Posisi Anies nomor 2, sedangkan Pak Ganjar nomor posisi pertama begitu. Saya tanya begitu, apakah Jawa Tengah selama ini prestasinya Ganjar sudah dirasakan? Nah, ini kan menjadi pertanyaan publik begitu kan. Ini survei karena harus buka telinga begitu, dengan jangan hanya mendengarkan sebelah begitu kan. Kira-kira seperti itu surveinya begitu. Dan bahkan dalam beritanya seperti ini. Ini dalam beritanya, survei tokoh yang bisa sejahterakan rakyat, Ganjar posisi pertama, Anies urutan berapa? Ya kalau nggak salah yang saya baca itu posisi yang kedua, Anies Baswedan. Dikutip dari Gelora, ini Center for Indonesia Strategic Action atau CSA telah merilis hasil survei terkait dengan figur atau tokoh yang dianggap bisa memenuhi harapan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan. Di antaranya adalah survei tersebut dilakukan pada 18 sampai 26 Desember 2022 menggunakan metode multi-stage random sampling atau MRS, wawancara langsung terhadap 1.220 responden dari 38% dari Indonesia. Wow, dari Indonesia. Saya kebayang ya, survei ini hanya 1.220 responden begitu kan, bisa dijadikan data seperti ini. Di mana letak? Kalau 1.220 yang diwawancarai hanya cebong dan para buzzer, ya itulah hasilnya begitu. Kira-kira seperti itu begitu. Ini adapun margin of error ini 2,9% dan tingkat kepercayaan 96% selama proses survei berlangsung. Hasilnya menempatkan Ganjar Pranowo sebagai figur atau tokoh yang mumpuni dalam bidang ini dengan meraih 31,72%, disusul oleh Anies Baswedan yang meraup 30,8%, tutul Heri. Nah, apakah sinkronisasi antara keberhasilan Anies Baswedan dan kinerja prestasinya diukur dengan kesejahteraan masyarakat? Nah, ini yang harus ada begitu kan. Kalau hanya ditanya, kamu sejahtera nggak pemimpin Ganjar? Iya, kan bilang begitu. Kamu sejahtera nggak? Enggak. Kan pertanyaannya seperti itu, coba bandingkan begitu kan. Lebih unggul mana antara prestasi Anies Baswedan dan Ganjar? Tanyakan ke masyarakat begitu kan. Dan bahkan ya, yang saya amati bahwa selama ini wadas, banjir, terus kemudian angka kemiskinan ekstrim yang ada di Jawa Tengah masih data BPS sudah ada begitu. Bagaimana untuk mensinkronisasi antara kesejahteraan masyarakat dengan data kemiskinan begitu kan? Otomatis kalau data BPS angka kemiskinan sudah didata semuanya, mendapat data ekstrim atau kemiskinan ekstrim, bagaimana untuk menyimpulkan dia bahagia begitu kan? Kan seharusnya begitu kan? Kok aneh survei-survei seperti ini begitu?
Bahkan lalu ada nama Tri Risma hari ini yang dipilih oleh 9,9%, Agus Harimurti Yudhoyono yang mendapatkan 7,13%, dan Erlangga 6,5% dan Erick Thohir sebesar 5,6%, Prabowo Subianto 5,8%. Kemudian ada nama Andika Perkasa 0,9%, Haritano 0,7%, dan Puan Maharani, Muhaimin Iskandar, dan Pak Lanyala, Pak Zulkifli Hasan, Pak Ahmad Herawan, dan Pak Anies Mata. Bahkan nama lain itu masih 0% begitu, serta yang tidak menjawab atau tidak tahu 1,31%. Artinya apa? Iya, lihat dulu margin of errornya begitu kan. Apakah banyak errornya daripada itu begitu? Ini yang harus kita lakukan begitu. Apakah yang selama ini survei-survei oke, kita menghormati itu, tapi di satu sisi kita harus memberikan perbedaan antara sinkronisasi dengan data PPS dengan angka kemiskinan yang ekstrim dengan data survei begitu. Jangan-jangan yang bisa ditelepon itu adalah orang-orang yang memang dekat dengan Pak Ganjar. Kan kira-kira seperti itu, bisa jadi seperti itu begitu kan. Bagaimana cara untuk cara data untuk menelpon nomornya dari mana begitu. Ini yang harus kita lakukan begitu kan. Ini kan menurut saya survei, menurut saya pribadi ya itulah, publik bisa menilai sendiri seperti apa mereka begitu. Kira-kira seperti itu begitu. Dan bahkan ini, sementara untuk partai politik, parpol yang dianggap mampu memenuhi harapan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan, yaitu PDIP Perjuangan yang meraih 23%. PDIP Perjuangan yang meraih 2,3%, yang katanya banyak sekali anggotanya yang kena OTT dan korupsi begitu, seperti banyak begitu kan menteri Mensos kemarin, dan bahkan yang terbaru hari ini adalah Bupati Cianjur yang kemudian dilaporkan ke KPK begitu kan. Apakah tidak dinarasikan atau tidak disinkronisasi dengan data itu begitu kan? Lalu diusul oleh Partai Golkar yang mendapat 18,20% dan Partai Demokrat 17,13%. Kemudian Partai Gerindra 10,8%, PKB 0,8%, Partai Nasdem 7 dan PKS 5, Perindo 4 dan PAN 1,7%. Artinya apa? Ya artinya kalau kita melihat partai hari ini yang menguasai adalah memang PDIP begitu. Tapi di satu sisi kepercayaan publik itu bukan PDI begitu. Masih banyak, ada Nasdem, ada PKS, ada Demokrat, ada PAN juga. Kepercayaan publik, ada PKB juga, kepercayaan publik masih melekat hari ini begitu kan. Kita tahu sendiri bahwa inilah yang kemudian demokrasi kita. Kita oke lah, kita menghargai satu sama lain. Tetapi perbedaan dalam survei ini, kalau publik mengetahui antara sinkronisasi dengan data angka kemiskinan yang ada di Jawa Tengah dengan data survei seperti ini, mana yang lebih baik, lebih mentah mana begitu daripada kedua-duanya. Ya kalau saya lebih percaya kepada data BPS, karena yang didata itu adalah semua begitu kan. Antara baik yang cebong, baik yang kadrun dan semuanya, para yang buzzer didata semua. Tetapi kalau survei bisa jadi ya cebong semua yang nimbrung di sana begitu kan bisa jadi seperti itu begitu. Ini hanya praduga saja begitu kan. Maka kemudian bahwa lalu P3 itu mendapat 1,% dan PSI 0,41%, Hanora, Partai Buruh dan PBB masih 0,6%, ada yang 16% dan Gelora 6%. Sedangkan publik tidak memberikan pilihan kepada Partai Gerindra dan PKN. Praktis 1.309% yang tidak menjawab atau tidak tahu. Ini kan menurut saya pribadi data-data seperti ini data biasa. 1.200 itu hal yang kecil begitu, satu hari surveinya bisa begitu kan. Tetapi perlu diingat bahwa kesejahteraan Pak Ganjar itu apa begitu, dalam segi apa. Bahkan BLT itu katanya dalam datanya terbanyak di Jawa Tengah begitu, orang yang menerima itu begitu. Kenapa kok nggak maju-maju begitu kan? Bahkan 2 periode Pak Ganjar begitu. Walaupun belusukannya seperti Pak Jokowi dan bahkan melebihi Pak Jokowi, tapi tingkat kepercayaan kepada Pak Ganjar masih sedikit begitu. Karena apa? Karena data yang saya alami dan saya analisis bahwa dalam survei BPS aja, data BPS aja itu sudah menunjukkan angka kemiskinan. Di mana letak sejahteranya? Apakah sejahtera itu dilihat karena hanya tertawa, Pak Ganjar datang tertawa hahaha, atau sama dengan Presiden Kim Jong Un itu ya? Kalau datang, kalau semuanya menghormat kepada Kim Jong Un sebagai presiden begitu, dan bahkan harus tunduk, kalau tidak tunduk ditembak begitu kan. Apakah kalau Pak Ganjar datang nantinya misalnya ya harus dihormat, harus tertawa begitu walaupun keadaan miskin, harus seperti itu begitu. Ini yang dilihat apakah benar dengan kejadian seperti itu atau tidak begitu kan. Ini yang harus kita temukan begitu, antara simbiosis
antara data dari survei angka kemiskinan dengan apa yang sejahterakan rakyatnya ini begitu. Ini yang harus kita lakukan begitu. Bahkan dampak dari UMR aja di Jawa Tengah itu kecil begitu. Dibandingkan kalau Jakarta ya jauh banget begitu kan. Inilah artinya apa? Artinya kegagalan Pak Ganjar hari ini sudah terbukti dengan adanya ini begitu kan. Apalagi dengan survei-survei nomor urut pertama elektabilitasnya tinggi, tapi pada hakikatnya nol besar begitu kan. Kan kira-kira seperti itu analisanya begitu. Ngapain kita harus memperdebatkan ini? Survei-survei ini oke, kita harus menghargai satu sama lain, tetapi di satu sisi ya tidak menjadi masalah begitu kan. Publik bisa menilai seperti apa survei-survei ini, kira-kira seperti itu. Prestasinya yang dilihat bukan visi atau orang-orang yang tertawa atau sambil tertawa, tetapi yang saya amati bahwa memang Pak Ganjar ini membuat orang tertawa begitu. Salah satunya ya TikTokan, orang membuat bahagia. Apakah di sana juga dianggap sebagai mensejahterakan rakyat? Nah, beda antara sejahtera dan kebahagiaan begitu kan. Bahagia itu ya umum begitu, ketika Pak Ganjar datang mungkin bahagia tapi tidak sejahtera. Sejahtera itu dibenturkan dengan angka relatif pada satu tingkat usaha atau tingkat kepuasan atau tingkat finansial yang didapatkan begitu. Kalau finansial yang didapatkan banyak itu adalah sejahtera. Bahkan ke angka kemiskinan kalau meminimalisir angka kemiskinan itu sejahtera begitu. Tetapi kalau angka kemiskinan banyak, apakah rakyat sejahtera? Inilah yang harus kita pikirkan bersama begitu kan. Tidak hanya membuat seolah-olah surveinya mensejahterakan rakyat begitu kan. Harus sinkron dengan data yang ada melalui BPS ini gitu. Kira-kira seperti itu begitu. Kesimpulannya satu, bahwa apa yang dilakukan survei ini saya hargai, tetapi perlu diingat publik harus bisa menilai seperti apa mereka, prestasi Ganjar apa dan sebagainya begitu. Kira-kira seperti itu. Mungkin itu ya yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.